Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kadrun dan juga cebong adalah dua kata yang sering kita dengar dan sering kita baca dalam tulisan-tulisan, baik di Twitter, di WA maupun di Facebook, baik juga dalam komentar-komentar di YouTube seseorang. Karena itulah sebenarnya buah kata yang tidak bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil orang lain, saudaranya yang lain, kaum yang lain bil alqab, dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang untuk memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak disukai orang itu. Kata Imam Nawawi, wahai sahabatku, dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi misalnya mengatakan bahwa qala Allahu Ta'ala wala tanabazu bil alqab, dijelaskan oleh Imam Nawawi, wattafaqal ulama'u ala tahrimi talqibil insan. Ulama telah sepakat atas haramnya melakopi, memberi gelar kepada manusia dengan gelar-gelar yang jelek. Dalam kitab Al-Adhkar halaman, kalau dalam kitab saya 259, hukumnya adalah haram menggelari umat Islam yang lain, saudaranya yang lain dengan gelar-gelar yang jelek. Dan di antara gelar yang jelek itu adalah kata-kata cebong, kata-kata kadal gurun dan lain sebagainya. Atas nama apapun itu sesungguhnya adalah kata yang jelek. Karena itu menurut saya stop. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tanabazu bil alqab, itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat awalnya dalam Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, wala tanabazu bil alqab, dengan memanggil saudaranya yang lain, sebuah kaum kepada kaum yang lain, bil alqab, dengan gelar-gelar yang jelek, dengan gelar-gelar yang dibenci oleh orang yang digelari itu. Dan dalam akhir ayat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, siapa yang tidak taubat faulaika humudz zalimun, dia adalah orang yang zalim. Berarti dia adalah orang yang zalim, orang yang memanggil temannya, saudaranya, sesama umat Islam, sesama manusia, itu adalah haram dan dia adalah orang yang zalim. Karena itulah wahai sahabatku, sebaiknya kita menghentikan istilah-istilah itu, kata-kata itu, terminologi itu, kadrun, cebong, kampret dan lain sebagainya, kita hilangkanlah. Gak bagus wahai sahabatku. Coba ingat apa kata Sa'id bin Musayyab. Kata Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan la takul li sahibika ya himaru, ya kalbu, ya khinziru. Kata Sa'id bin Musayyab, jangan engkau panggil saudaramu, sahabatmu ya himaru, wahai himar, jangan. Ya kalbu, hei anjing, jangan. Ya khinziru, hei babi, jangan. Kenapa demikian? Ataro khuliqtu kalban au himaron. Nanti di hari kiamat, di hari akhir, apakah kamu akan sadar, nanti kamu akan ditanya oleh orang yang dipanggil itu, ataro khuliqtu kalban au himaron au khinziron, apakah kamu tahu bahwa saya ini dicipta sebagai anjing, sebagai himar, atau sebagai babi? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban menurut Sa'id bin Musayyab. Kata-katamu kepada orang lain, gelarmu yang kau berikan kepada orang lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan dia sebagai anjing, sebagai kambing, sebagai kadrun, sebagai cebong, atau lain sebagainya? Kalau kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita sebagai orang beriman, hentikan saja. Itu pertama wahai sahabatku. Jadi tolong dihilangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari suatu saat memanggil Bilal bin Rabah dengan panggilan wahai anak perempuan yang berkulit hitam.
Rasulullah mengatakan, kamu memanggil Bilal dengan anak perempuan yang dari kulit hitam, anak perempuan yang berkulit hitam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, jangan begitu. Itu adalah bagian dari jahiliyah. Itu adalah tradisi jahiliyah, kata Rasul. Orang jahiliyah begitu itu. Orang jahiliyah itu bukan orang yang dia tidak pinter, karena banyak ahli syair di sana. Banyak ahli syair, tetapi dia bodoh dalam apa? Bodoh dalam akhlak. Berarti kalau kita ini suka menyebut rasial, itu bahasanya, rasis gitu, menyebut orang lain dengan kalimat cebong, kadrun, jangan-jangan kita orang jahiliyah gitu loh, jangan-jangan kita orang jahiliyah gitu. Semoga kita tersindirlah ini, jangan kayak peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang dia menghina, merendahkan Bilal bin Rabah gara-gara berkulit hitam, budak yang masuk Islam lalu berkulit hitam. Ini tradisi jahiliyah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari itu minta maaf benar kepada Bilal bin Rabah, dan diceritakan andaikan saja wajahnya itu diinjak oleh Bilal bin Rabah untuk meminta maaf dan diberi maaf oleh Bilal, itu pun akan dilakukan. Tetapi kan tidak begitu Bilal, karena Bilal imannya kuat, dia tentu tidak melakukan apa yang diminta oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya menyesal. Jadi sahabatku, alasan pertama, sebaiknya kita memang jangan memanggil sahabat kita, saudara kita, apalagi sesama muslim dengan panggilan yang tidak disukai. Cebong, kadrun, kampret, dan lain sebagainya. Hentikanlah wahai sahabatku. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa memang kalimat-kalimat itu biasanya memang untuk menyerang saudaranya yang lain, umat Islam yang lain yang berbeda dari banyak hal. Ada yang berbeda politik, ada yang berbeda pandangan tentang agama, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan bicara tentang perbedaan pandangan dalam agama. Memang ada cerita dari Ahmad Amin, dia bercerita bahwa mazhab itu banyak. Pada abad kurun keempat misalnya, ala khomsi mi'ati mazhabin, sekitar 500 mazhab. Ada yang berkembang, ada yang tidak. Dan perbedaan pendapat ini seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia senang sekali dengan perbedaan pendapat itu. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang suka kedamaian, seorang pemimpin yang suka persatuan umat Islam. Sehingga dia mengatakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para sahabat dalam bidang furu' itu sangat disukainya. Kenapa? Karena akan membuat masyarakat itu menjadi mudah bisa mengamalkan ajaran agama sesuai dengan pendapat yang sesuai dengan kondisi situasi di mana orang atau umat Islam itu tinggal. Sehingga bagi mereka yang misalnya di daerah yang sesuai dengan pendapat sahabat Syiah, sahabat Ali misalnya, sahabat Ibnu Umar misalnya, sahabat Ibnu Abbas misalnya, dia bisa mengikuti pendapat-pendapat ini. Dengan pendapat ini kehidupan menjadi mudah, kata Umar bin Abdul Aziz. Coba wahai sahabatku, kita bayangkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu membuat tradisi yang bagus supaya masyarakat itu tentram, tenang. Ketika khutbah misalnya, biasanya khotib itu selalu mengolok-ngolok. Wong khutbah kok mengolok-ngolok terus? Mengolok-ngolok orang yang berbeda pandangan, baik secara politis maupun secara keagamaan. Karena itulah maka Umar bin Abdul Aziz mentradisikan sesuatu yang berbeda, yaitu adalah dengan menambah akhir ketika khutbah itu seperti yang kita dengar pada saat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Jadi yang mengawali dalam kajian sejarah wahai sahabatku tentang akhir dari khotib ketika dia mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia menghilangkan tradisi akhir dengan menghina, kemudian mengolok-olok orang yang berbeda pendapat, itu diganti dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk adil. Adil. Untuk adil itu kepada orang yang engkau benci saja kau harus adil. Jangan sampai keadilan itu hilang gara-gara kita berbeda pendapat dengan orang lain. Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya perbedaan itu membuat kita indah, membuat kita tenang,
hidup itu damai dan lain sebagainya. Karena itulah, kalau itu selama masih bersifat furu' dan itu masih diperdebatkan hukum-hukumnya oleh para ulama, jangan gampang mengatakan ini pelaku bid'ah, kamu kafir, jangan. Ada yang mengatakan ini bagian dari kafir, ini ada yang tidak. Jadi ulama beda pendapat. Karena itu menurut saya perbanyak baca buku referensi sejarah masa lalu, kemudian kita pahami ajaran agama Islam dengan baik. Jadilah kita sebagai seorang muttabi', orang yang mengikuti pendapat orang lain, pendapat ulama, tapi kita mengerti argumentasinya. Dengan cara begitu, kehidupan kita akan menjadi lebih gamblang, kehidupan kita tidak gampang menyalahkan dan lain sebagainya. Baca sejarah ala khomsi mi'ati madhabin, sekitar 500 madhab, kata Ahmad Amin. Banyak sekali. Sehingga kalau kita hanya terfokus pada satu madhab, sehingga seolah-olah pendapat kita yang paling benar, madhab kita yang paling benar, wah, kita di antara 500 kita ini yang mana? Yang satu lalu menganggap kita yang paling benar, itu kan kesempitan berpikir kita. Kemudian yang terakhir, wahai sahabatku, banyak sekali perbedaan itu karena gara-gara politik. Ini kan kata-kata kadrun, kata-kata cebong, kata-kata kampret itu kan karena awalnya kalau saya telusuri dari jejak digitalnya adalah pilihan politik sebenarnya. Politik itu adalah the art of possibilities, seni kemungkinan. Karena dia adalah bagian dari seni kemungkinan adalah, maka kadang politik sekarang berbeda dengan politik akan datang. Politik itu selalu berubah. Maka kajian-kajian sejarah tentang politik kita sudah tahu. Kalau membaca sejarah politik, konflik itu ya sejarah politik itu. Karena konflik adalah sejarah politik, maka kita harus memahami. Ada politik, kalau begitu berarti kita harus berpikir politik yang lebih besar, yaitu adalah politik kebangsaan. Politik kebangsaan, bahwa persaudaraan, persahabatan, bangsa ini dibangun berdasarkan pluralitas. Sukunya berbeda, bahasanya banyak, adat istiadatnya banyak. Nanti dihubungkan lagi dengan bagaimana pendapat Umar bin Abdul Aziz bagi mereka yang mengamalkan ajaran agama, karena perbedaan nanti para sahabat berbeda, dia bisa mengambil yang mana yang terserah menurut perbedaan dari para sahabat itu, lalu disesuaikan dengan kondisi keindonesiaan ini, ada politik kebangsaan. Jadi politik kebangsaan itu lebih penting bagi kita supaya kehidupan Indonesia ini lebih damai, lebih aman, menjalankan ibadah itu lebih nyaman gitu. Tentu kondisi perang, kondisi konflik dengan kondisi yang biasa-biasa, yang tenang, tentu lebih nyaman yang tenang ini, wahai sahabatku. Semoga politik kebangsaan itu menyebabkan istilah kadrun, terminologi cebong, terminologi kampret, dan lain sebagainya, itu kita hentikanlah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.